aku penasaran deh, kenapa ya meteor nggak sampai ke permukaan bumi? Oh, itu tuh karena ini tahu di bumi kita tuh ada banyak lapisan atmosfernya. Makanya meteornya tuh kayak gesekan gitu sama lapisan-lapisannya. Jadi hilang gitu waktu ke permukaan bumi. Jadi udah Oh, nggak ada. gitu. Di atmosfer ada lapisan apa aja sih? Aku ada video penjelasannya nih. Kamu mau lihat? Boleh, boleh. Atmosfer berasal dari dua kata, yaitu atmos dan sphaira. Atmos yang berarti uap atau udara, dan sphaira yang berarti lapisan. Atmosfer ini adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Lapisan ini terletak tepat di atas litosfer dan hidrosfer. Namun, lapisan ini tidak ada batasan mengenai atmosfer dan angkasa luar. Atmosfer juga memiliki beberapa peran penting lainnya, yaitu melindungi bumi dari benda angkasa luar yang jatuh seperti komet dan meteor, dan menyerap radiasi sinar matahari yang berlebihan, dan yang ketiga, menjaga temperatur dari suhu yang ekstrim. Atmosfer juga memiliki sifat fisik lainnya, seperti atmosfer terletak 0 km di atas permukaan tanah hingga 560 km di atas permukaan tanah. Kemudian atmosfer terdiri atas gas, debu, dan uap air. Atmosfer ini tidak berbau, tidak berwujud, tidak berwarna, melainkan hanya bisa dirasakan dalam bentuk angin. Lapisan yang pertama adalah lapisan litosfer. Lapisan litosfer terletak pada 0 sampai 18 km di atas permukaan laut yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, lapisan paling dekat dengan permukaan bumi. Jadi lapisan litosfer adalah lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi. Ini bumi, ini lapisan litosfer. Yang kedua adalah tempat terjadinya fenomena cuaca seperti iklim, topan, hujan, petir, dan pelangi. Intinya pada litosfer ini terjadi perubahan iklim atau cuaca. Yang ketiga adalah ketebalan lapisan ekuator sekitar 18 km di atas permukaan laut, dan pada kutub hanya 8 km di atas permukaan laut. Kemudian 80% massa atmosfer berada pada lapisan ini. Selanjutnya setiap naik 100 meter akan terjadi perubahan suhu atau penurunan suhu sebanyak 0,6 derajat Celcius. Yang terakhir, suhu teratas troposfer pada paling atas itu adalah minus 60 derajat Celcius. Sedangkan pada permukaan laut atau di atas permukaan laut sekitar 27 derajat Celcius. Selanjutnya, lapisan yang kedua adalah lapisan stratosfer yang terletak pada ketinggian 18 sampai 60 km di atas permukaan laut, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdapat lapisan ozon pada ketinggian 35 km di atas permukaan laut yang bermanfaat melindungi bumi dari pancaran sinar ultraviolet. Jadi, matahari memancarkan sinar ultraviolet ke bumi, lalu oleh lapisan ozon ditangkal dan tidak seluruhnya masuk ke dalam bumi. Yang kedua, lapisan isotermal yang terletak pada ketinggian 18 sampai 22 km dari atas permukaan laut yang memiliki suhu sekitar 60 derajat Celcius. Yang ketiga, terdapat lapisan inferensi. Lapisan inferensi terletak pada 20 sampai 60 km di atas permukaan laut. Selanjutnya, pada lapisan stratosfer ini biasanya dilintasi oleh pesawat jet atau pesawat terbang. Jadi pesawat jet atau pesawat terbang melintas di udara pada ketinggian 18 hingga 60 km di atas permukaan laut. Selanjutnya terdapat lapisan stratopos. Lapisan stratopos adalah lapisan antara stratosfer dan mesosfer. Jadi lapisan yang membatasi antara lapisan stratosfer dan mesosfer, antara membatasi lapisan yang pertama dengan lapisan yang kedua. Lapisan yang ketiga yaitu mesosfer. Pada lapisan ini terdapat di ketinggian 60 hingga 80 km di atas permukaan laut. Ciri-ciri dari lapisan ini antara lain yaitu sebagai pelindung bumi dari meteor. Udara pada lapisan ini akan bergesekan dengan suhu meteor yang sangat tinggi, yang mengakibatkan meteor akan terbakar pada lapisan ini. Yang kedua, setiap kenaikan 1 km pada lapisan ini, suhunya akan berkurang 2,5 derajat Celcius hingga 3 derajat Celcius. Pada ketinggian 80 km di atas permukaan laut, suhunya mencapai minus 90 derajat Celcius. Dan yang terakhir, pada lapisan ini terdapat lapisan mesopause, yaitu lapisan antara mesosfer dan juga termosfer.
Lalu lapisan yang keempat adalah termosfer. Lapisan ini terdapat pada ketinggian 80 hingga 100 km di atas permukaan laut. Ciri-ciri lapisan ini yaitu suhunya yang berkisar antara minus 40 derajat Celcius hingga minus 5 derajat Celcius. Lalu sebagian atom dan molekul yang ada pada lapisan ini akan mengalami ionisasi. Lapisan yang kelima yaitu ionosfer. Ionosfer terletak di 80 hingga 800 km di atas permukaan laut. Ciri-ciri ionosfer itu, yang pertama, ionosfer ini temperaturnya itu 0 derajat hingga lebih dari 70 derajat Celcius. Selanjutnya, pada ionosfer, seluruh atom udara itu mengalami ionisasi. Kemudian, ionosfer ini terdiri dari 3 lapisan. Nah, ketiga lapisan ini, yang pertama itu lapisan E atau Canley Heaviside yang terletak di 100 km hingga 200 km. Selanjutnya ada lapisan F atau lapisan Appleton. Nah, ini terletak di 200 km hingga 400 km. Selanjutnya, yang terakhir itu ada lapisan atom yang terletak di 400 hingga 800 km. Lapisan yang keenam atau lapisan yang terakhir itu adalah exosfer. Exosfer ini merupakan lapisan yang paling tinggi, jadi ketinggiannya itu 800 hingga 1600 km di atas permukaan laut. Ciri-ciri dari exosfer itu sendiri yaitu exosfer ini sebagai tempat terjadinya gerakan-gerakan atom secara tidak beraturan. Kemudian exosfer ini dari namanya aja itu udah X atau ya luar gitu. Jadi exosfer ini merupakan tempat yang paling panas gitu loh. Cuma kayaknya lebih panasan neraka sih. Terus setelah itu yang terakhir, exosfer ini exosfer ini disebut juga sebagai ruang antar planet atau juga bisa disebut geostasioner. Gejala optik yang pertama yaitu pelangi. Pelangi adalah akibat dari pembiasan cahaya oleh titik-titik rintik hujan yang sehingga menghasilkan spektrum cahaya atau berkas-berkas cahaya. Berkas-berkas cahaya itu berwarna magico hibinium. Fenomena yang kedua adalah halo. Halo adalah sinar putih yang mengelilingi bulan atau matahari. Halo terjadi karena proses pembiasan cahaya yang terjadi di awan-awan tinggi. Contohnya adalah awan sirus atau awan sirocumulus. Halo ini biasanya terjadi saat bulan bersinar terang setelah sore harinya turun hujan. Yang ketiga ada sandikala. Sandikala adalah cahaya merah kekuningan yang biasanya berada saat matahari terbit atau tenggelam. Yang keempat ada fata morgana. Fata morgana adalah ilusi optik yang diakibatkan dari pembiasan cahaya melalui kepadatan yang berbeda. Fata morgana mengakibatkan sesuatu yang tidak ada seolah-olah ada di depan mata kita. Yang kelima adalah aurora. Aurora ini terdapat di kutub utara dan juga kutub selatan. Aurora terjadi karena adanya interaksi antara gelombang elektromagnetik matahari dengan medan magnet yang ada di bumi. Aurora yang terdapat di kutub utara namanya aurora borealis, sedangkan yang terdapat di kutub selatan namanya adalah aurora australis. Manfaat penyelidikan atmosfer. Manfaat penyelidikan atmosfer ada 3. Yang pertama, untuk melakukan perakiraan cuaca. Yang kedua, untuk menyelidiki kemungkinan hujan buatan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui penyebab gangguan radio dan televisi di udara, serta bagaimana cara memperbaikinya.